komputer. Oke. Jadi Samsung masuk ke Indonesia dengan new market otomatis ya. Dengan menggunakan existing produk, dia menggunakan market development strategy pada tahun berapa itu? 90-an sekian itu ya, 90 sekian itu. Caranya bagaimana? Dia dengan menggunakan strategi football strategi. Jadi sayap kiri menyerang, sayap kanan menyerang, depan juga menyerang, belakang ikut mengembangkan pasarnya ya, new market. Namun sekali lagi bahwasanya sebenarnya Samsung itu kan mengambil alih pasarnya yang sudah ada atau pada existing market, existing produk dia dengan existing market yang sudah ada walaupun itu milik pesaing. Maka dia akan berusaha penetrasi produknya itu sebisa mungkin ya, seluas mungkin ya, sedalam mungkin pada mengambil alih pangsa pasar yang sudah dimiliki oleh produk-produk pesaing waktu itu yang eksis ya, Sony, Sharp dan sebagainya. Sehingga pada awalnya dia mungkin hanya mengembangkan sayap ya, sayap kiri kanan, belakang dan depan, namun dia ada berikutnya dia akan berusaha mempenetrasi ya, masuk istilahnya digempur dari semua sisi ya. Maka kewalahan akhirnya si Sony Ericsson, Sharp dan kawan-kawan hengkang dari Indonesia, lari ke Malaysia, Vietnam. Oke. Itu cara melihat atau membedakan global marketing dan regular marketing dilihat dari aktivitas di luar. Belum country-nya Sony, Samsung kan di Korea, tapi di luar dia di Indonesia sendiri seperti itu mengembangkan pasarnya. Baik. Untuk selanjutnya bahwasanya mungkin dia juga mau pada akhirnya dia melakukan diversifikasi strategi pada saat dia sudah menguasai pasar ya, dengan new produknya dan new marketnya ya. Kalau tadinya hanya televisi, pasarnya pasar televisi, kemudian dia mengembangkan pasar kulkas, AC, handphone dan sebagainya. Itu berarti dia mengembangkan new market dengan new products-nya. Oke. Sebenarnya global marketing itu kegiatannya apa saja atau bagaimana dia berorientasi dalam memasarkan produknya. Jadi bahwasanya global marketing lebih pada penciptaan nilai dengan nilai bagi customer dengan improving benefit ya, atau meningkatkan benefit ataupun reducing price atau mengurangi harga. Bisa dengan improve the product, find the new distribution channel, create better communication ataupun cut monetary and non-monetary cost and prices. Ya, kalau rumusnya value itu sudah umum jadi value itu sama dengan benefit dibagi dengan price. Manfaat dikurangi dengan price. Price itu harga finansial maupun non finansial. Di jurnal saya juga ada ya, tekankan seperti ini ya. Bagaimana improve the product ya, tentunya dengan inovasi-inovasi. Kemudian juga mencari distribution channel yang baru. Saat ini menggunakan banyak channel marketplace. Create better communication ya, yang tadinya mungkin tadinya terlalu berjenjang ya, pasar terlalu berjenjang strukturnya ya, kemasan di organisasinya. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi itu sudah flat ya,
flat. Dari Cina itu bisa langsung mengontrol pasar di Indonesia. Dari Amerika juga bisa langsung mengontrol pasar di Indonesia. Tidak perlu adanya area manager ataupun geographic manager tadi berdasarkan geografi. Tidak perlu. Sehingga komunikasinya bisa lebih lancar ya, tanpa ada hambatan yang berjenjang. Atau cut monetary and non-monetary cost prices, jadi mengurangi harga ataupun cost non moneter. Cost non moneter itu banyak sekali, misalnya untuk daerah-daerah yang relatif tidak aman ya, itu kan cost-nya non monetary dan non moneter ini sangat besar. Karena pasar di Ukraina itu ya, sangat berisiko, sehingga non monetary cost-nya pun sangat besar. Kemudian di negara-negara yang sering konflik, sering demo, itu juga social cost-nya ya, dan monetary cost-nya itu sangat besar. Sehingga dalam menciptakan nilai benefit per price-nya itu akan bisa kecil value-nya itu. Karena pengorbanannya sangat tinggi. Price-nya itu sangat tinggi. Pembaginya tinggi ya, kalau baginya tinggi kan otomatis benefitnya sama kan, berarti mengecil ya, dibandingkan negara yang relatif lebih stabil dan aman. Oke. Kemudian kata Thomas Friedman, ya, globalization dan inexorable integration of market, nation states, and technologies to a degree never witnessed before, in a way that is enabling individual, corporation, and nation state to reach around the world further, faster, deeper, cheaper than ever before, and in a way that is enabling the world to reach into individual, corporation, and nation state further, faster. Nah, ini kuncinya adalah further, faster, deeper, and cheaper than ever before, daripada sebelumnya, sampai kepada individual, tidak hanya kepada organisasi ataupun pada korporasi and nation, tapi pada individual. Kemudian apa itu global industry? Itu industri global di mana companies dalam industri tersebut posisinya in one country is interdependent with industry position in another country. Global industry. Jadi saling ketergantungan industri di satu tempat dengan negara lain. Seperti mobil. Indonesia sekarang menjadi produsen baterai, mobil dan motor, nanti otomatis Indonesia dengan produsen otomotif itu akan saling tergantung. Itu kan mimpinya Pak Menteri BUMN. Mimpinya. Mudah-mudahan ya. Biasanya kan dalam politik bisnis itu ya, di tingkat global itu sangat gimana ya, kadang-kadang bisa dikatakan sangat liberal gitu ya. Sangat liberal, karena juga bisa dikatakan sangat tidak manusiawi. Hukum rimba itu yang kuat ya, yang besar, yang kuat itu ya akan menguasai, makan yang kecil-kecil. Kalau kita bisa menjadi kuat di dalam produsen baterai itu ya, menjadi raja ya, itu yang lain pasti akan tunduk ya, akan kalah. Tapi kalau kita nanti mungkin tiba-tiba ada produsen baterai yang lebih besar ya, kita akan tergilas. Aduh, kalau sampai tergilas ya, habislah ya. Karena itu kan beberapa BUMN sudah diefisienkan dan dialokasikan ke sana. Ya, kalau saya pantau dari TV itu ya, komentarnya Pak Menteri, dialokasikan ke sana. Cerita beberapa, katakanlah contohnya anak Indonesia itu kan sudah belajar otomotif berapa puluh tahun.
Saya meneliti tentang otomotif dulu, pasar otomotif itu tahun 97, 96, 97 untuk master saya, tesis master saya. Saya meneliti pasar industri otomotif di Indonesia. Saya waktu itu akrab dengan Gaikindo, akrab dengan pusat data bisnis PDBI. Karena waktu itu belum ada internet yang canggih seperti sekarang. Dengan masuknya mobil-mobil nasional waktu itu ya, itu satu impian. Tapi ya namanya persaingan tidak apa namanya tidak ikhlas begitu saja. Walaupun di mobilnya bagus, kualitasnya bagus, harganya murah, tetap saja dihantam kiri kanan hancur ya. Sekarang tidak ada, mobil sekarang tidak ada. Saya masih ingat waktu itu mobil Timor ya, Timor Cakra apalagi punya Malaysia. Itu barunya itu hanya 30 juta kan, 35 juta, sementara mobil Jepang itu sudah 50-60 waktu itu ya. Sangat murah. Kemudian industri mobil rakyat MR ya. Punyanya Mazda, saya ingat punya Mazda dengan brand MR, mobil rakyat. Murah sekali. Ya, sekitar itu harganya 25 juta waktu itu. Dengan brand yang Mazda kan lumayan terkenal dibandingkan yang terbaru Timor ya. Namun ya begitulah ya. Jalannya tersiak-siak, bahkan image mobil rakyat itu adalah image jelek ya. Image mobil yang murah. Akhirnya orang gengsi kalau pakai MR itu. Tidak berkelas gitu ya. Dengan sendirinya pasarnya habis. Dengan sendirinya pasarnya habis. Kemudian apalagi? Ya belum ada lah, sampai sekarang belum ada. Jadi kita selama berpuluh-puluh tahun dijajah otomotif sama Jepang. Jepang tetap jaya. Toyota, Honda, Mitsubishi itu masih tetap jaya. Kita pernah kuncinya dari kandungan, sekarang kita bahas tentang kandungan konten, lokal konten itu ya. Itu kan yang menjadi tolak ukur dari mobil nasional, proyek mobil nasional. Kalau sekarang yang diklaim apa itu? Sudah mencapai yang Avanza ya. Avanza, kemudian mobil apa lagi itu? Hilux ya, mobil yang murah. Itu kandungan lokalnya sudah relatif tinggi, 80%, rata-rata ya di sekitar itu 80-90%. Katanya ya. Padahal penelitian saya dulu mengatakan bahwasanya industri mobil di Indonesia itu tidak bisa mencapai lebih dari 60%. Selama belum bisa membuat sendiri pistonnya, memproduksi sendiri pistonnya itu. Penggerak itu ya, piston penggeraknya itu. Itu 40% sendiri. Ya, zaman dulu. Itu masih harus ngambil dari Jepang. Kalau di Korea ngambil dari Korea. Kita belum bisa membuat. Karena apa? Karena kampus-kampus kita ya, kampus-kampus kita itu orientasinya bukan lagi ke sana. Artinya begini, bisa dikatakan kampus kita itu terlalu komersil orientasinya ya, tidak berorientasi pada kemajuan teknologi masa depan. Sehingga IPB itu membuka fakultas ekonomi bisnis, waktu itu sudah 4 ramai. Kenapa IPB buat? Alasannya banyak yang diterima di perbankan itu ya, misalnya perusahaan-perusahaan. Padahal memang perusahaan dan perbankan membutuhkan mereka karena ada nasabah ataupun kliennya banyakkan petani waktu itu. Nah, itu disalah tafsirkan.
menjadi latah sampai sekarang membuka kelas bisnis. Bahkan ada lagi sekarang membuka fakultas kedokteran IPB ya. Akan menjadi dokter apa? Dokter hama, dokter wereng, ya. Bisa dikatakan tidak konsisten lah pendidikan di Indonesia. Yang masih konsisten itu UNED sampai masih konsisten. Ya, harus bersyukur. Yang oleh di UNED masih konsisten harus bersyukur. Ilmunya masih bisa dikatakan origin. Ya. ITB juga membuka fakultas bisnis, harusnya dia kan bergelut di teknologi, membuka itu tadi memproduksi piston aja belum mampu. Indonesia belum ada yang buat piston. Dulu pernah diuji cobakan, pernah ITB waktu penelitian saya dulu ya, sampai sejauh itu saya mencari tahu Indonesia itu belajar ITB itu belajar membuat piston, tapi pada titik lebur berapa ratus derajat itu lelah, itu cekep itu, sehingga macet mobilnya itu. Otomotif kalau itunya leleh kan ya macet. Jadi berapa ribu derajat itu piston itu harus tidak bisa leleh, itu belum bisa terpecahkan sampai sekarang kalau mau jujur ya. Sehingga kita akan dikuasai terus. Nah, ide Pak Menteri BUMN itu kan dengan baterai, energi baterai itu menambah lokal konten, oke lah. Tapi kita kalau lupa tidak bisa belajar membuat piston, ya selamanya kita akan bergantung pada produsen otomotif itu ya. Kalah dengan Cina, itu Cina sudah bisa membuat sendiri. Ya. Cina itu waktu jual produknya ke Indonesia, saya masih ingat dulu waktu itu saya sempat beli sepeda motor Tosa itu ya, Tosa. Sebelum Tosa itu apa namanya? Jialing tanggone Jiangkrik. Itu waktu pertama masuk ke Indonesia itu ya. Itu kasusnya sama seperti itu. Ceket berapa kilometer, ceket itu kayak sama layu. Tapi mereka learning by doing dan memberikan garansi sampai terjadi cekat, misalnya ya kembalikan tidak hanya berhenti di dealer, tapi benar-benar dikirim ke Cina. Nah, di sana dipelajari kenapa ini sudah dibuat dulu, kan ada historinya ya. Dulu sudah sekian ratus derajat kok masih dekat misalnya. Seperti itulah, sehingga sampai sekarang dia itu mampu betul-betul sudah bisa memproduksi sendiri. Kemudian caranya bagaimana Cina itu belajar otomotif? Sejarah masuknya otomotif itu ke Cina itu adanya industri raksasa ya dari Daimler Chrysler dari Jerman ya. Daimler Chrysler itu kan yang punya Mercy sebenarnya ya. Mercy. Itu mereka melihat pangsa pasar di Cina sangat besar. Pertamanya adalah membuat kereta api, pasar kereta api sangat besar. Cina sebagai negara yang mempunyai pasar yang besar, tidak mau begitu saja nurut itu. Akhirnya terjadilah namanya di buku yang saya baca dulu itu, sehingga Cina bisa menerima Daimler Chrysler di Cina dengan syarat Anda boleh memproduksi otomotif di negara saya dengan catatan jangan menggunakan merekmu. Jadi mobil-mobil di sana waktu itu generik, ada mereknya, kecuali yang impor langsung itu. Nah itu kemudian dipelajari sama orang Cina, diotak-atik kalau di Indonesia ya yang penting balung mungkin itu ya. Di Balung kan banyak mobil-mobil dedet itu ya, mobil dedet. Cuma orang Balung belum begitu canggih seperti Cina belajarnya itu. Sehingga berpuluh-puluh tahun akhirnya
mereka bisa membangun kereta api, bandara, ya, bis ya. Buat bisnya kan bisnya masuk Indonesia waktu itu dari China kan tidak begitu bagus juga awal-awalnya. Proses learning by doing-nya itu sangat luar biasa. Etos belajarnya ya, kalau saya pernah kuliah sama Cina dulu ya, waktu di Thailand kan teman-teman dari Cina juga banyak. Itu memang etos belajarnya luar biasa. Pagi setelah sarapan, kemudian ke perpus. Saya juga tak pantau gimana mereka belajarnya ya. Ke perpus ya, saya ikut perpus. Ayo belajar ya, ayo. Dia ambil buku yang mau dia baca, cari dulu, tumpuk di sebelahnya dia. 10 atau 20 buku hari itu harus terbaca. Saya ikut juga. Bawa 10 buku tak tumpuk ya. Cuma bedanya dia baca terus, saya lama-lama ngantuk. Ngantuk tak tinggal tidur di meja itu. Nggak tidur di meja. Awal-awalnya begitu, tapi lama-lama saya kuat juga, ikut seperti mereka kuat juga. Kuat membaca, duduk, baca. Sampai nanti malam, ya paling istirahat ke toilet, sholat, makan, balik lagi, belajar lagi. Karena di Thailand waktu itu, kampus saya itu kampus internasional itu luar biasa beratnya. Banyak yang di DO, dari Indonesia banyak yang pulang, DO. Evaluasi semester 2 itu sudah dievaluasi banyak DO. Jadi saya tidak ingin dipulangkan dengan tidak hormat. Akhirnya saya mati-matian belajar siang malam agar nilai saya melewati passing grade. Saya tiru etos belajarnya Cina. Alhamdulillah lolos. Lolos. Kemudian di semester 2 lolos, semester 3 setiap semester kan dievaluasi. Itu juga kalau sudah tahu ilmunya ya, ibaratnya tahu ilmunya, oh seperti itu, udah ikutin aja. Alhamdulillah bisa selesai, bahkan kontrak saya tidak dengan sponsor itu waktu itu kan Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank, kontraknya itu 24 bulan. Tapi alhamdulillah 20 bulan sudah saya selesaikan. Dengan berdarah-darah. Darah-darah. Karena istri di rumah, ya saya masih kecil, Enggak, kalau liburan di sana kan setahun 3 kali, bukan semester catur bulan. Nah, libur catur bulan ya pulang liburnya 1 bulan, ngapain di Thailand, pulang, wes liku-likunya banyak sekali sambil berbisnis. Ke Indonesia bawa batik dari sana, pulangnya bawa burung perkutut. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi industri global ya saling tergantung, itu juga tidak terlepas dari sejarah bagaimana negara tersebut belajar. Ya. Jepang waktu belajar otomotif, ya, Jepang itu kan menyontek, ya, mencuri teknologinya punyanya Amerika, merek apa? Ford ya kalau tidak salah ya, punya Amerika, merek besar. Jadi caranya Jepang mengirimkan mahasiswanya ke Amerika untuk belajar otomotif. Waktu itu Jepang belum bisa membuat otomotif. Cari bukunya ada itu, cerita itu ada bukunya sumbernya itu. Kirimkan mahasiswanya ke sana, ya. Kemudian pulang masih belum bisa. Kirim lagi, suruh baca-baca, nulis-nulis, ditulis-tulis. Pulang masih belum bisa, buat lagi belum bisa. Akhirnya yang terakhir ya, pulang itu sudah mau selesai, kemudian pulang dia apa? Kan ada magang di perusahaan. Waktu magang di perusahaan tersebut, dia mengambil blueprint dari mobil. Merek yang terkenal apa saya sebutkan ya. Waktu itu
diambil, kemudian supaya digeledah dan ketahuan, ceritanya itu menurut sumbernya dulu yang saya baca ya, itu dimasukkan ke dalam perut. Jadi dua mahasiswanya Jepang itu bunuh diri, itu dibunuh lah, untuk membawa pulang mayatnya. Di dalam perutnya itu isinya blueprint tadi, otomotif. Sehingga dari situlah kemudian semua ilmunya bisa diambil oleh Jepang. Cuma bedanya apa? Jepang mikir Asia itu kan orangnya kecil-kecil, daerahnya sempit-sempit. Parkir susah kalau besar-besar panjang-panjang seperti itu. Mobilnya kan Amerika panjang-panjang besar. Jadi desain lebih kecil. Wes langsung ya. Merajai, akhirnya malah Amerika yang impor dari Jepang. Saya bisa cerita karena saya dulu S2-nya itu otomotif, pasar otomotif di Indonesia. Banyak buku yang saya baca. Seperti itu. Dan dulu kan belum ada internet canggih seperti sekarang saking canggihnya internet, saking canggihnya yang mengoperasikan, bisa nipu-nipu juga ya, masih muda-muda sudah tipu-tipu. Crazy Rich itu kan hasil nipu, yang bodoh dibodohin. Oke. Jadi sebenarnya indikator globalisasi itu apa? Itu antara rasio cross border trade to total worldwide production. Jadi rasio yang cross border yang menyeberangi perbatasan perdagangannya itu, dengan melewati batas itu berapa rasionya dibandingkan tingkat dunia. Kemudian rasio cross border investment to capital investment. Jadi investasi aliran investasi itu yang melewati perbatasan atau melewati batas negara itu berapa persen dibandingkan total investment. Proporsi dari industri itu sendiri dibandingkan dengan generated by companies that compete, yang bersaing di satu wilayah. Oke. Kemudian fokus global industry, fokusnya adalah pada konsentrasi dan attention on core business and competence. Jadi konsentrasi dan perhatian pada bisnis inti dan kompetensinya. Nestle fokus pada food beverages. Kemudian Coca-Cola, we leave it alone. We have no soft drink because I have said we will either buy Coca-Cola or we leave it alone. This is fokus. Konsentrasi dan perhatian, fokus. Kemudian ini menurut Helmut Maucher, foreman dari Chairman of Nestle. Global marketing apa dan bagaimana, serta apa yang tidak masuk atau tidak terjadi. Pada single country marketing strategy itu target market strategy, target marketing mix, product price based promotion, global marketing strategy, global market participation, marketing mix development 4P, ya. Concentration of marketing activities, coordination of marketing activities, integration of competitive moves. Itu yang bedanya. Jadi kalau ini hanya marketing mix pada 4P, yang
lokal, pasar lokal, atau konvensional marketing. Kalau global marketing ini global market participation, ya. Kemudian market development pada 4P-nya, apakah adaptasi atau standarisasi, konsentrasinya pada apa, aktivitasnya, kemudian koordinasinya bagaimana, integrasi dari persaingannya itu seperti apa, ya. Itu yang dipikirkan pada global marketing strategy. Standarisasi versus adaptasi, globalisasi. Globalisasi atau standarisasi. Ya, globalisasi sebenarnya identik dengan standarisasi. Developing standardized product marketed worldwide with standardized marketing mix. Jadi dia akan membangun marketing seluruh dunia dengan standardized marketing mix. Essence of mass marketing. Dia juga akan membuat mass marketing. Ataukah global localization, adaptasi. Mixing standardization and customization in way that minimize cost while maximizing satisfaction. Ya, yang ini contohnya ya banyak produk di Indonesia ya dengan adaptasi ya, namanya burger, McDonald menyediakan soto, nasi soto. Kemudian KFC juga menyediakan menu dengan nasi, tidak hanya dengan kentang ya. Ya, kalau bicara nasi sebenarnya lapar, ini sudah belum makan malam ini saya. Sama ya. Sama. Kemudian essence dari eksperimentasinya seperti apa. Dan think globally, act locally, itu tahu. Kalau global, localization, lokal ya, biasanya istilahnya global. Oke. Nah, ini contoh-contoh adaptasi. Kora-kora. Ini Thailand ini, tan. Saya tidak bisa baca ya, walaupun di sana cukup lama ya. Coca-Cola, Arab, mana Arab, ini Arab. Cook, Cook, Cina, ya, bahasa Cinanya. Oke, kemudian McDonald Global Marketing. Nah, marketing mix element, product promotion, price place, standarisasi, Big Mac, lokalisasi, spicy fried chicken, ya Malaysia, brand name, promosinya brand name, advertising slogan I'm loving it, Malaysian models, ya lokalisasinya, place, freestanding and drive-thru, itu lokalisasi. Price Big Mac sekian dolar, tapi di Cina itu hanya 1,31, Malaysia ringgit 7,0, di Indonesia berapa Big Mac? Going global for US companies, ya, 79% of total worldwide market for goods and services is outside the country. Ya. Coca-Cola earn 79% operating income and 83% of profit outside of North America. For Japanese companies, 85% of worldwide market is outside the country. Jepang ya. 94% market potential outside Germany for its companies. Indonesia mungkin sebaliknya ya. Oke, kemudian ini menurut Fortune 500. Ya, data Fortune, consumer industrial market, cigarette, luxury goods, cosmetic, personal computer, bottled water, containers, shipping, construction equipment, crop seed, dan seterusnya. Kemudian ini
manajemen orientasinya apakah mau ethnocentric. Kalau ethnocentric, home country is superior to others. Home country is superior. Sees only similarities in other country. Jadi hanya kelihatan saja ya. Some products and practices that succeed at home will be successful everywhere. Jadi kalau di negaranya sukses, maka di negara lain juga sukses. Leads to standardize or extension approach. Jadi dia akan mengstandarisasikan ataukah dia akan ekstensi. Bisa brand extension ataupun apa. Oke. Atau centric. Kemudian yang polycentric ya. Polycentric, each country is unique. Jadi kalau polycentric semua masing-masing negara itu unik ya. Dia akan diperlakukan berbeda. Each subsidiary develops its own unique business and marketing strategies. Jadi masing-masing cabang akan membangun bisnis sendiri. Often referred as a multinational. Jadi kadang-kadang disebutkan sebagai multinasional. Itu localize or adaptation approach. Jadi akan dia pilih adaptasi. Some products must be adapted to local market. Kalau polycentric. Region-centric, a region is relevant geographic unit, ya, dan NAFTA, European Union dan sebagainya, Asia, ASEAN, Asia, ASPAC, ya, Asia Pasifik. Some companies serve market through the but a regional basis. General Motor and for region for decades, General Motor, GM. Oke, kemudian untuk geocentric, entitled is potential market. Jadi dunia sekarang adalah pasar potensial. Kemudian strive for integrated global strategies. Also next global or transnational company, global atau transnational. Retain as an association with the headquarters country. Pursue serving with market for a single country or sources global to focus on select country markets, leads to combination of extension and adaptation market. Driving forces affect global market. Jadi ada pendorong faktor pendorongnya. To multilateral trade agreement, converging market needs, and wants to the information revolution, transportation, communication improvement, and product development cost. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Multilateral trade agreement kan banyak sekali ya, agreement. Di Indonesia juga ada CAFTA, CAFTA, China, Asia Pasifik, termasuk juga China dan Australia, di samping AFTA sendiri. Oke, saya kira ini sudah materi terakhir. Traffic profit, kemudian quality juga R&D sebagai bagian dari sales. Research development itu bagian dari sales, masuk ke sales. Kemudian world economic trend dari global crisis 2008, growing middle class in China, in Brazil, dan sebagainya. Rapid growth in China pre 2008, movement to free market worldwide. Kemudian leverage juga experience transfer atau transfer knowledge, skill economies, resource utilization, dan global strategy. Leverage dari leverage.
Kemudian restraining forces affecting global integration and global marketing. Ternyata manajemen myopia, organization culture, national control, dan position of globalization. Apa itu yang dimaksud dengan marketing myopia? Manajemen myopia. Yang nanti cari ya. Ini harusnya sudah tahu. Oke. Saya kira itu dari hari ini. How do the global marketing strategies of Pro 2 and Honda, Pro 2 dan Honda offer? Describe the differences. Differences between the four management orientation, ethnocentric, polycentric, geocentric, dan geocentric. Perbedaan manajemen orientasi manajemen seperti apa? Oke, saya kira dari saya cukup. Kemudian untuk kelompok 1 minggu depan disiapkan kalau sesuai dengan buku yang dari buku itu ya, berarti apa ya? Ini buku edisi lama ini masalahnya, edisi 5 ya. 5 terlalu tua. Kalau keluar edisi 11 ya. Jadi tolong kalau bisa diupayakan kita bicara projection, berarti besok kita global marketing planning ya, global marketing planning. Karena kalau berdasarkan daftar isi ini global marketing planning, global marketing environment ya. Lingkungan ekonomi ya. Jadi minggu depan tentang lingkungan ekonomi. Kemudian berikutnya adalah lingkungan sosial dan budaya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 lingkungan hukum dan regulatori. Kelompok 4 foreign exchange and financial decision. Kemudian kelompok berikutnya global marketing information system. Berikutnya adalah global STP. Kemudian berikutnya sourcing, decision and value chain, dan strategi alternatif. Competitive analysis of strategy. Berikutnya, kemudian competitive strategy, global strategy partnership, product decision, pricing decision. Nanti setelah UTS itu baru bahas mengenai ini. Bagian 11 corporative strategies and global strategy partnership. Nah, mulai dari bagian 7 competitive analysis dan strategis sampai kepada marketing mix strategi, global marketing mix strategi. Silakan kalau bisa dan dapat download PPT yang terbaru ya. Ya Mas Ketua, Mbak Ketua siapa? Mbak Rania. Diusahakan ya Mbak ya. Oke Pak. Pak mau tanya. Ya gimana? Mau tanya sebentar Pak. Kan kemarin untuk pembagiannya itu kalau nggak salah 2-2 gitu ya Pak. Kalau ini pembagiannya gimana ya Pak? Nah iya enggak apa-apa 2-2. Jadi untuk agenda minggu depan bahas ini itu yang membahas kelompok atau bagaimana Pak? Iya kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 2 orang, besok membahas lingkungan ekonomi ya. Lingkungan ekonomi. Dan berikutnya nanti minggu berikutnya lagi lingkungan, nanti sambil tak cari RPS-nya ya punya. Tak mintakan ke Kaprodi. Kalau belum ada ya kita masih berteman buku yang ini ya. Lingkungan ekonomi, kemudian berikutnya lingkungan sosial budaya, itu nanti minggu berikutnya. Hanya tugasnya adalah ya di samping teorinya dibahas dulu, Anda juga wajib untuk mereview jurnal. Ya, 2 jurnal minimal ya, minimal 2 jurnal internasional.
direview yang relevan dengan bab yang dibahas oleh kelompoknya. Jadi kalau lingkungan ekonomi berarti nanti minggu depan itu membahas tentang perdagangan antar negara, misalnya jurnal yang membahas tentang perdagangan antar negara. Daya beli ya, jurnal yang membahas tentang daya beli masyarakat suatu negara ya. Itu kan lingkungan ekonomi. Ya, daya beli. Jadi adanya purchase power parity nanti dibahas itu kemampuan daya beli suatu masyarakat, satu negara ya, masyarakat satu negara. Purchase power parity atau P3 dari satu negara kan tidak sama. Tadi harganya tadi di burger aja berbeda di Cina dengan di Amerika. Sama. Pengalaman saya di Australia dengan di Indonesia juga harganya jauh beda. Purchase power parity-nya berbeda. Contoh sandal jepit saja ya, sandal jepit ya. Kalau beli di sana itu kan minimal $5. Sandal jepit ya. Minimal jepit yang swallow itu ya. $5 sampai $7 ya. Di sini berapa? Kan cuma 25.000. Ya kan? Atau $7 berapa? Kan 100.000 lebih. Di sini 25.000 berarti perbandingan purchase parity-nya itu 100 per 25, seperempatnya gitu. Daya beli kita itu seperempatnya. Paling gampang seperti itu. Jadi nanti jurnal-jurnalnya itu, dua jurnal membahas tentang lingkungan ekonomi ya. Suatu negara dilihat dari perspektif marketing tentunya. Jadi Anda sebagai pemasar ya, sebagai pemasar global akan memotret ya, lingkungan ekonomi suatu negara. Ya. Itu ya. Oke. Gimana? Marania. Sudah cukup? Ini berarti berbeda ya Pak dengan proyek yang itu Pak, yang kita kelompoknya gabung antara yang sudah kerja sama yang belum kerja seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Itu kan yang komunikasi ya, bukan yang ini. Kelas komunikasi. Oh, berarti untuk yang pemasaran global tidak ada proyek seperti itu ya Pak, hanya komunikasi ya? Loh, enggak, kemarin gimana dulu? Saya bilangnya gimana? Apa kebalik? Kalau dulu, kalau minggu kemarin disampaikan Bapak ini gabung antara yang belum kerja sama yang sudah kerja, nanti buat karya ilmiah seperti itu Pak. Iya, nanti apa itu untuk kan. Hanya untuk yang komunikasi saja? Nah, itu iya. Gitu. Project itu memang untuk pengganti UTS. Jadi yang presentasi tiap minggu itu wajib ya. Ya. Kalau memang sudah punya progres bisa sambil progres. Oke, itu ya. Jadi nanti gantinya UTS UAS itu otomatis ya nanti apa namanya? Kalau harus mengoreksi. Jadi kalau gantinya UAS sama UTS itu proyeknya kalau tidak salah kalau yang ini adalah membuat jurnal ya. Ya, membuat jurnal. Kalau yang komunikasi pemasaran itu yang membuat buku ya. Iya Pak. Oke lah kalau kelompok kembali ke tadi misalnya antara yang kerja dengan yang belum kerja silakan. Tapi tema sesuai dengan materi yang ada di buku global marketing itu ya. Tetap itu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada cukup ya. Ini sudah dangdutan menurut saya nih. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Ini masuk semua enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua enggak ini Mbak Aranya? Masuk. Semua ya? Masuk semua Pak. Oke, kalau yang enggak bisa beritahu saya tak absenkan ya. Kalau yang kesulitan sinyal. Oke, iya. Iya. Saya baru saja kemarin kalau enggak salah
nemu artikel jurnal terbaru itu tentang perubahan perilaku konsumen perbankan. Nah, ini yang kan perbankan ya, yang Mas apa namanya, Mas Bangun dengan siapa yang di bank? Video Pak, Bangun dan Video. Ya, ya. Itu saya belum sempat. Bangun Pak, bangun. Iya, ya, belum sempat download. Nanti mungkin bisa ke arah sana ya. Jadi untuk project memang sebaiknya Anda cari contoh yang terbaru, kasus yang terbaru, jurnal yang terbaru, ya, yang relevan, ya. Kemudian cari pendukungnya di situ. Kemudian nanti akan menulis sesuai dengan acuan. Dan itu mungkin nanti mudah-mudahan bisa untuk tesis juga. Kan seperti itu. Contohnya tadi global shifting customer dari generasi konven ke generasi Z itu kalau tidak salah judulnya. Ya. Shifting customer, ini perubahan. Kalau jurnal saya kan soft switching. Jurnal saya itu soft switching. Banyaklah dilihat di scholar saya itu. Soft switching. Jadi perpindahan belanja anak-anak muda itu generasi Z bisa nanti seperti juga bisa generasi Z. Sehingga teori budaya nanti di beberapa tadi kelompok 2 itu nanti membahas teori budaya itu bisa masuk ya. Jurnal saya bisa masuk teori budaya tadi. Jurnal saya yang 2020 misalnya. 2020 2021 ada semua itu. Itu ya. Oke, terima kasih. Sudah malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.